Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan video tentang jawaban UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Yang pertama yaitu tentang jawaban UAS mengenai administrasi lebih luas dari manajemen. Administrasi sama dengan manajemen dan administrasi lebih sempit dari manajemen. Administrasi lebih luas dari manajemen yaitu maksudnya semua aspek yang ada di dalam administrasi itu, baik orangnya, kerjasamanya, kemudian strukturalnya, semuanya itu termasuk dalam manajemen, yang dimana di situ juga menggunakan beberapa sumber pengetahuan yang sudah ada. Kemudian tentang administrasi sama dengan manajemen yaitu di mana aktivitas kerjasama yang terjadi di dalamnya yang sudah terstruktural dan mengerjakannya sesuai dengan struktur yang ditentukan masing-masing agar dalam administrasi tersebut dapat terjadi kondusif dan efisien. Kemudian administrasi lebih sempit dari manajemen, jadi bisa dikatakan administrasi itu adalah tata usaha atau TU seperti yang kita tahu dalam sebuah sekolah, yaitu bila mengatakan administrasi pasti di situ adalah tentang data-data seperti itu. Itu jawaban dari nomor 1. Kemudian jawaban dari nomor 2 yaitu tentang gaya kepemimpinan X dan Y. Jadi menurut kami yang cocok adalah teori Y, yaitu teori Y, di mana di dalam teori Y ini orang-orangnya sudah mampu secara langsung bertanggung jawab tentang pekerjaannya, di mana mereka menyadari bahwa kodratnya manusia adalah bekerja, itu adalah kegiatan sehari-harinya, sehingga dalam teori Y ini pekerjanya itu sudah memiliki tanggung jawab tanpa harus terlebih dahulu diperintah oleh seorang pemimpin seperti itu. Dan pekerja juga bisa dengan leluasa karena mereka diberikan kewenangan dalam berkreasi, berinovasi untuk mengembangkan pekerjaannya atau lembaganya seperti itu. Tentang teori X dan Y ini bukan tentang ciri ya, tetapi melainkan tentang pembeda antara dimana kedudukan pegawai atau pekerja dan kedudukan seorang pemimpin, hanya sebagai pembeda saja ya, bukan ciri-ciri dari orangnya seperti itu. Kemudian jawaban UAS yang ketiga yaitu tentang jawaban yang ketiga yaitu tentang gaya kepemimpinan. Yang cocok bisa digunakan pada saat ini yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana dalam gaya kepemimpinan ini kita para pekerja atau kalau dalam bidang pendidikan para pendidik, kita bisa secara langsung berinovasi, berimajinasi untuk mengembangkan kelembagaan seperti itu. Dan gaya kepemimpinan demokratis ini juga cocok dengan kurikulum yang saat ini kita laksanakan, yaitu kurikulum merdeka, di mana kita sebagai pendidik juga dituntut untuk kreatif, inovatif, dan bisa bernalar kritis seperti itu. Kemudian
Yang keempat yaitu tentang jawaban visi dan misi. Perbedaan visi dan misi sebenarnya dalam hal kalimat bisa juga. Visi biasanya itu hanya terdiri dari beberapa kalimat dan bahkan tidak sampai satu paragraf seperti itu. Sedangkan misi terdiri dari beberapa kalimat yang dimana kalimatnya itu adalah penjelasan atau penjabaran dimana visi tersebut tertuliskan seperti itu. Biasanya juga misi itu kalimatnya lebih khusus seperti itu dan lebih untuk mempertegas isi dari visi tersebut seperti itu. Dimana tadi sudah kami tuliskan juga visi madrasah kami di Mimaka Sidik 1 Jember dan juga misinya seperti itu. Kemudian visi dari madrasah kami yaitu Mimaka Sidik Jember adalah mewujudkan madrasah yang mandiri, berakhlakul karimah, yang unggul dalam berprestasi berdasarkan iman dan takwa, seperti yang sudah tertuliskan dalam jawaban dalam dokumen G. Kemudian untuk jawaban yang kelima yaitu tentang apakah sekolah tersebut bisa dikatakan bermutu ketika seorang siswa itu puas dengan sekolah tersebut meskipun jarang masuk tapi dia mendapatkan nilai. Mungkin kepuasan hanya ada pada sisi siswanya karena tetap mendapatkan nilai meskipun dia tidak masuk sekolah. Namun menurut saya itu dalam sisi pengetahuannya seperti itu masih dianggap kurang. Kenapa? Karena secara otomatis bila tidak jarang masuk ke sekolah berarti belajarnya juga kurang seperti itu, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik bisa dikatakan juga masih belum mencukupi untuk kemandirian mereka untuk selanjutnya dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena memang kenyataannya pada saat ini nilai memang sangat berpengaruh. Ketika siswa tersebut ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pasti yang dilihat pertama nilainya. Jadi mau tidak mau kita sebagai pendidik memberikan nilai meskipun peserta tersebut belum pantas sebenarnya mendapatkan nilai. Akan tetapi jika kita tidak memberikan nilai pada standar ketuntasan pun, kita di situ ada undang-undangnya, kita kena pasal seperti itu. Jadi tuntutan-tuntutan itulah yang mengharuskan kita sebagai pendidik tetap memberikan nilai meskipun banyak beberapa hal sebenarnya ketika dalam tes kemampuan siswa tersebut masih kurang seperti itu. Jadi sebenarnya inilah yang perlu kita perbaiki dalam bidang pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi paling tidak nilai itu sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi penilaian-penilaian yang kita lakukan itu juga merupakan pengembangan yang sebenarnya yang terjadi pada seorang siswa tersebut. Mungkin itu baru bisa dikatakan bahwa sekolah itu adalah sekolah bermutu seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini adalah jawaban UAS dari saya. Semoga jawaban UAS yang saya berikan baik lewat dokumen dan lewat video bisa memuaskan Bapak Fikri Farihin sebagai pengampu dari mata kuliah administrasi dan supervisi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.